Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kesempatan baru. Hari baru kita bisa memuji-muji nama Tuhan Yesus, kita bisa merenung-renungkan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Terima kasih. Karena kita tahu ayat firman ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengiring para rasul, orang-orang yang saat itu kepenuhan Roh Kudus. Mereka mendengar dari Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi setiap apa yang diperkatakan Tuhan Yesus adalah kata-kata yang didengar dari Bapa. Ini adalah setiap tulisan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, membimbing kita, menuntun kita kepada kasih karunia Allah, belas dan kasihan Bapa yang berwujud manusia, anaknya sendiri Tuhan Yesus kita, yang sampai saat ini masih berbicara. Salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu lewat 3 pendeta besar. Almarhum Bapak Pariaji, Pendeta Samson Dabas dari dari Nigeria, dan seorang pendeta Pastor Yosef dari India yang sekarang tinggal di Amerika. Luar biasa. Tuhan kita ini Tuhan yang masih berbicara sampai saat ini. Roh Kudus yang kita baca ini bukan dongeng, tapi masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus masih berbicara. Mari kita sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah berita sukacita, kasih karunia. Roh Kudus masih berbicara kepada manusia. Setiap orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus pasti melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan Roh Kudus yang merupakan bagian dari Bapa sendiri yang diberikan kepada manusia atas permintaan Tuhan Yesus, itu masih berbicara. Roh Kudus itu bukan dongeng tapi benar-benar nyata. Amin ya. Mari kita sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Tuhan kita tuh senyata itu. Jangan biarkan pikiran kita, tindakan kita berubah fokusnya ke urusan dunia. Kita melakukan urusan dunia itu yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus, membawa kita ke tujuan satu-satunya kita ke surga. Jangan sampai urusan dunia itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Bisa kalau kita bekerja, asalkan kita bekerja sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kita di tempat kerja tidak menjadi batu sandungan, di tempat kerja kita menjadi solusi, dapat menyelesaikan apapun masalah dengan menggunakan cara-cara Tuhan. Percaya, itu bisa dipakai Tuhan, salah satunya saya. Mari kita sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Tuhan kita itu senyata itu. Siapapun bisa dipakai, asalkan apapun yang mereka pegang atau lakukan diserahkan di bawah kaki Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka terima atau Tuhan Yesus percayakan, entah pekerjaan, entah talenta, tapi dipergunakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Percaya bisa dipakai. Percaya. Karena Tuhan membutuhkan orang-orang seperti itu untuk ditempatkan di komunitas yang disebut dunia gereja. Tuhan sampai mencari orang-orang yang dari luar gereja. Karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang benar-benar tahu isi hati Tuhan. Mari kita bersatu padu memberitakan kepada dunia bahwa tujuan kita itu sama, satu, ke surga. Tidak ada tujuan lain. Mari kita saling dukung, saling bantu, saling support. Amin ya. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita saat ini, percaya Tuhan bisa pakai. Asalkan kita punya hati yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Tahu bahwa kita dicintai lebih dahulu oleh Tuhan, sehingga kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Amin ya. Amin. Mari kita saling menguatkan, saling membantu, saling mensupport. Tidak bosan-bosan kita katakan itu. Karena tujuan kita tuh cuma satu. Surga bertemu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Dan selama di muka bumi, mari kita maksimalkan talenta-talenta yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Dan kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan talenta orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, untuk kita bisa bertemu atau apapun, mari kita lakukan. Amin ya. Mari kita sama-sama melakukan sesuatu. Karena tujuan kita tuh sama, ke surga, tidak ada tujuan lain. Saling bantu, saling support, saling dukung untuk mencapai tujuan yang sama. Saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Manusia banyak kesalahan. Di saat-saat tertentu ada kalimat kita yang mungkin menghakimi atau tindakan kita yang menghakimi. Tapi kita sadar manusia penuh dengan kesalahan dan dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu. Tapi kita juga harus tahu Tuhan tidak memperhatikan itu. Tuhan tetap pakai Petrus yang pernah melakukan kesalahan. Tuhan tetap pakai Paulus yang pernah melakukan kesalahan. Bahkan membunuh Stefanus. Diizinkan orang-orang melempari Stefanus sampai mati. Saulus saat itu yang namanya masih Saulus menjaga pakaian orang-orang yang membunuh Stefanus. Amin ya. Untuk tujuan yang sama. Karena kita cuma punya satu tujuan. Surga. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-23 sampai ke-29. Judul perikopnya di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi di sini diceritakan bagaimana Paulus setelah berpidato itu ya. Kita akan merenungkan ya ayat ini dari ayat di awal di perikop ini, bagaimana di sini diceritakan setelah Paulus berpidato ya di depan rakyat saat itu yang mengikuti
Paulus dibawa ke markas ya, saat itu di tangga, saat berjalan menuju markas, Paulus berpidato di depan orang-orang Yahudi. Saat itu mereka malah berteriak, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Yang membuat Paulus dibawa ke dalam markas untuk disesah, untuk ditanyai. Di sini dikatakan di ayat 23, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah. Jadi setelah ada kerusuhan lagi ya, mereka berteriak, melemparkan jubah mereka, menghamburkan debu. Kemudian kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah Paulus. Dikatakan di sini supaya dapat mengetahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Dan di sini ya yang dilakukan Paulus. Dikatakan di ayat 25, tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Itu perkataan dari Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi dari Tarsus yang berada di wilayah Kilikia. Ada referensi yang mengatakan bahwa Tarsus ada di wilayah Roma, di mana nenek moyang Paulus juga mendapatkan kewarganegaraannya. Di mana dikatakan di sini Paulus berkata warga Rom, apalagi tanpa diadili. Jadi warga negara Rom atau warga negara Roma itu kalau disesah atau disalib bisa meminta keringanan ya, tidak disesah atau disalib. Nah, di sini Paulus menggunakan hak kewarganegaraannya itu. Dikatakan di ayat 26, mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Kemudian maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Ini jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Kemudian mereka tidak menjadi menyesah dia ya, segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Saat itu Paulus diselamatkan karena memberitahukan bahwa dia adalah warga negara Rom, seorang Yahudi dari yang lahir di Tarsus ya dari Kilikia, di mana Tarsus yang dari Kilikia itu merupakan saat itu bagian dari Roma ya, dan nenek moyang Paulus juga mendapatkan kewarganegaraan itu karena kelahiran mereka di situ. Nah, itu menyelamatkan Paulus dari sesahan. Walaupun sebelumnya kita tahu bahwa Paulus sama Barnabas pernah dilempari sampai Paulus dikira meninggal ya. Jadi saat disesah, Paulus memberitahu kalau dia warga negara Rom, dan itu menyelamatkan dia dari sesahan yang akan diterima. Ini yang dialami oleh Paulus. Banyak hal dialami saat menyebarkan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak kita bayangkan ya, tapi terjadi. Walaupun kita tahu yang dialami Paulus juga terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara, termasuk di negara kita ya. Kita juga dengar beberapa tahun yang lalu orang-orang yang mendapatkan kekerasan atau mendapatkan hal yang tidak baik. Itu karena beda kepercayaan, tapi kita
di sini melakukan apa yang benar ya, dimana kita mendoakan agar Roh Kudus berbicara kepada mereka, agar mereka benar-benar bisa merasakan Roh Kudus itu sendiri, bagian dari Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari berbuat dosa. Seperti yang dialami Paulus. Paulus adalah seseorang yang membunuh orang-orang Kristen saat itu, memenjarakan, menangkapi mereka, menyiksa mereka. Tapi Tuhan bisa pakai. Amin ya. Kita lakukan bagian kita. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Amin. Seperti Paulus, melakukan bagiannya tapi dengan sepenuh hati. Berjalan ke banyak tempat, memberitakan firman Tuhan. Mau dipakai oleh Roh Kudus menjadi, dikatakan, kalau Paulus mengatakan ini ya, dipakai Allah bekerja dengan memakai dirinya, seperti itu kalau dikatakan Paulus. Jadi Paulus mau dipakai Allah untuk mendatangkan mujizat bagi manusia lain. Itu Paulus, seseorang yang sebelumnya pekerjaannya itu membunuh orang-orang Kristen karena kepercayaan dia, yang saat itu juga posisinya di mahkamah agama. Amin ya. Kiranya kita bisa memiliki hati seperti Paulus yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus, yang benar-benar menyebarkan Injil dengan melakukan apapun. Amin ya. Biarlah Roh Kudus menuntun kita, biar Roh Kudus membimbing kita, dan biarlah orang-orang tahu, bahkan merasakan jamahan Roh Kudus. Karena itu kita harus kasih tahu, jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan kalau mereka tidak percaya, biarlah kita berdoa kiranya Roh Kudus menjamah mereka. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, jamahan-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang melimpah-limpah kepada umat manusia. Bahkan untuk menyelamatkan manusia, Kau Allah kami yang hidup benar-benar merelakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami semuanya. Siapapun yang sakit, Tuhan mujizat kesembuhan Kau berikan. Amin Yesus. Dan biarlah siapapun yang butuhkan pertolongan-Mu, Kau berikan pertolongan.
Yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripadamu, pekerjaan yang dapat memberkati diri mereka, keluarga mereka, bahkan orang-orang sekitar mereka. Yang membutuhkan jodoh, Tuhan, Kau berikan kami semua jodoh yang benar-benar daripadamu. Kau berikan pasangan hidup yang dapat membawa kami semuanya lebih dekat lagi kepadamu. Dan siapapun yang membutuhkan pertolongan Yesus, masalah yang harus diselesaikan atau hal-hal dalam hidup mereka, Tuhan, yang menekan hidup mereka, Kau berikan jalan keluar. Kau berikan kami semua berkat-Mu, Tuhan. Kau berikan kami semuanya berkat surgawi, berkat duniawi, solusi-solusi untuk setiap masalah yang menekan hidup kami semuanya, berkat-berkat yang Kau curahkan yang dapat menyelamatkan kami dan dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Berkat-berkat yang dapat memberkati manusia lainnya, yang membawa bumi ini ke arah yang lebih baik. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.